Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit PPT dari kelompok 7. Di sini ada Siti Nur Amalia dengan NIM 22007, ada Bintang Widya N dengan NIM 22037, ada Ahya Cinta Askamarinda dengan NIM 2204122, ada Rahmi Kemala dengan NIM 22188. Selanjutnya ada Walid Rijal Awali dengan NIM 21143. Ada saya sendiri, Sabrina Faiza Rahma dengan NIM 21172, dan ada Dafa Asfaril Naufal dengan NIM 21173. Baik, silakan Mbak Siti Nur Amalia. Ya, baik. Terima kasih. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang Islam dalam perkembangan saintek dan seni. Next, Kak. Definisi. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial bagi manusia karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Salah satu hal yang membuat peradaban manusia semakin berkembang adalah pengetahuannya tentang teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata techne dan logia. Kata Yunani kuno, techne berarti seni kerajinan. Dari techne kemudian lahirlah teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri, menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Next. Selanjutnya, Pandangan Islam terhadap iptek. Iptek merupakan dasar dan fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern Barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah terjadi penyalahgunaan iptek dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, banyak pihak yang mulai menyerukan perlunya integrasi ilmu dan agama, iptek dan intak. Pembicaraan tentang iptek mulai dikaitkan dengan moral dan agama hingga sekarang. Dalam kaitan ini, keterkaitan iptek dengan moral agama diharapkan bukan hanya pada aspek penggunaannya saja, namun juga pada pilihan objek dan metodologinya sekaligus. Next. Baik, terima kasih Mbak Siti. Selanjutnya Mas Bintang. selanjutnya integrasi pendidikan IMTAK dan IPTEK ini diperlukan karena 4 alasan. Yang pertama, sebagaimana telah dikemukakan, IPTEK akan memberikan berkah dan manfaatnya yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila IPTEK disertai oleh asas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas IMTAK, IPTEK bisa disalahgunakan pada tujuan yang bersifat destruktif. IPTEK dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, pada kenyataannya, IPTEK yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Yang ketiga, dalam hidupnya manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti. Kebutuhan jasmani tetapi juga membutuhkan imtak dan nilai-nilai surgawi.
atau kebutuhan spiritual. Yang keempat, Imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar Imtak, segala atribut duniawi serta harta pangkat iptek dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan. Baik, selanjutnya Mbak Aya Cinta. Terima kasih Mas Bintang. Baik. Selanjutnya, pengertian seni. Secara umum, pengertian seni adalah ungkapan ekspresi manusia yang memuat unsur keindahan dan diungkapkan melalui berbagai media. Unsur yang paling utama dari sebuah seni adalah adanya unsur keindahan yang menjadi sebuah sarana pemenuhan kebutuhan rohania manusia. Berbicara keindahan sifatnya relatif, artinya tergantung aspek subjektivitas setiap manusia. Pandangan Islam terhadap seni. Hukum dasar dari kesenian adalah mubah atau boleh, karena ia adalah masalah dunia. Kebutuhan akan kesenian merupakan fitrah manusia yang menyukai keindahan. Karya seni yang bernilai mubah tadi bisa berubah menjadi haram, manakala mengandung unsur-unsur yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sebuah karya seni yang mengandung unsur kemusyrikan, karena ditujukan untuk pemujaan berhala atau penyembahan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah karya seni juga bernilai haram manakala mengandung unsur yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memamerkan aurat memamerkan aurat wanita atau pornografi. Dengan demikian, fungsi seni yang sebenarnya dalam pandangan Islam adalah sebagai media atau sarana untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan menganugerahi manusia dengan berbagai nikmatnya, berupa potensi indrawi seperti pendengaran atau audio, penglihatan atau visual, kemampuan bergerak atau kinestik, dan lain sebagainya. Next. Keutamaan orang berilmu dan tanggung jawabnya. 1. Orang berilmu diangkat derajatnya. 2. Orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. 3. Orang berilmu memiliki pahala yang kekal. 4. Orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Baik, terima kasih Mbak Ahya. Selanjutnya silakan Mbak Rahmi. Oke, selanjutnya tentang kejayaan ilmu pengetahuan era Islam. Indikator kejayaan peradaban Islam. Terdapat 6 data sejarah sebagai indikator kunci yang menunjukkan kejayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, dan Bani Umayyah di Andalusia. Pertama, gerakan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan atau sains, sastra, dan filsafat dari beberapa bahasa seperti Yunani, Mesir, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Kedua, kemajuan di bidang filsafat yang ditandai oleh lahirnya para filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Ketiga, lahirnya pusat-pusat keilmuan Islam seperti Baghdad di Irak, Kairo di Mesir, dan Cordova di Andalusia atau Spanyol. Keempat, berkembangnya disiplin-disiplin keilmuan baik ilmu kealaman atau sains, kemasyarakatan atau sosial dan humaniora, maupun volume 20 nomor 2 September 2019 168 ilmu-ilmu keagamaan. Kelima, berkembangnya seni bangunan atau arsitektur yang indah dan megah. Keenam, aktivitas perekonomian berkembang pesat baik pertanian, perdagangan maupun industri. Selanjutnya, strategi yang ditempuh oleh para khalifah Bani Abbasiyah yang awal hingga berhasil mengembangkan peradaban Islam sampai puncak adalah dengan menerapkan 3 strategi.
Pertama, keterbukaan adalah dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam aspek pengetahuan dan kebudayaan, tetapi juga di bidang pemerintahan. Kedua, kecintaan pada ilmu pengetahuan, terutama sangat tampak pada diri Khalifah Al-Ma'mun. Ketiga, toleran dan akomodatif dalam aspek kebudayaan. Banyak orang dari keluarga Bani Abbasiyah yang meniru kebudayaan Persia karena kebudayaan Persia sangat maju dan menghegemoni istana Abbasiyah. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Walid. Terima kasih Mbak Sabrina. Kejayaan peradaban Islam dalam perspektif ilmu pengetahuan. Elemen utama peradaban Islam ketika mencapai puncak kejayaannya adalah 1. Adanya aktivitas ilmiah, dan 2. Kemajuan ilmu pengetahuan baik umum maupun keagamaan. Mengenai elemen pertama, aktivitas ilmiah ditandai dengan penyusunan buku-buku ilmiah yang menurut Ahmad Syalabi dalam Faqih dan Muntoha 1998 38 melalui 3 fase: pencatatan pemikiran atau hadis atau hal lain pada kertas, kemudian 10 dirangkap, pembukuan pemikiran atau hadis atau hal lain dalam satu buku tertentu, dan penyusunan serta pengaturan kembali buku-buku ke dalam pasal-pasal atau bab-bab tertentu. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncaknya yang ditandai dengan munculnya al-kutub al-sitah dari 6 ahli hadis, yakni Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasai. Sementara ilmu dalam berkembang dari adanya dorongan untuk membela Islam dengan pemikiran filsafat dari serangan orang-orang Kristen dan Yahudi. Next. Perkembangan iptek dan seni pada masa revolusi 4.0. Teknologi memiliki fase perkembangan dari mula hadirnya teknologi yang membantu dalam pekerjaan manusia yang sering disebut revolusi industri. Revolusi industri sampai saat ini terdapat 4 tahap revolusi, yaitu pada era revolusi industri ke-1 merupakan perkembangan dengan fasilitas produksi menggunakan tenaga air dan uap pada abad ke-18. Era revolusi industri kedua terdapat pada awal abad ke-20, yaitu munculnya pengenalan produksi massal. Era revolusi industri ketiga terdapat pengontrol logika terprogram pertama atau PLC. Hal ini menunjukkan penggunaan elektronik dan teknologi industri untuk otomatisasi produksi di awal tahun 1970. Pada saat ini, ketiga era tersebut sudah jatuh ditinggalkan karena sudah memasuki revolusi industri keempat, atau sering disebutkan industri 4.0. Era industri 4.0 ini memunculkan sistem cyber fisikal yang merupakan konektivitas antara manusia, mesin, dan data secara bersamaan. Baik, terima kasih Mas Walid. Selanjutnya silakan Mas Dafa. Baik, terima kasih. 5 elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia, khususnya dosen dan peneliti, serta rekayasa yang responsif, adaptif, dan handal. Kemudian yang keempat, terobosan dalam riset dan pengembangan
yang mendukung revolusi industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk peningkatan perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan peningkatan perusahaan. Baik, terima kasih Mas Dava. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.